Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joni. Saya dari kelas 11 TKJ. Di sini saya akan membacakan soalan dan pertanyaan penilaian akhir semester ganjil. Langsung saja, nomor 1. Jelaskan pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara tujuan untuk melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat sehingga mencapai tujuan yang sesuai. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan struktur teks prosedur. Pertama, tujuan. Tujuan pada teks prosedur adalah menggambar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan notifikasi yang melakukannya. 2. Bahan dan alat. Berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. 3. Langkah-langkah. Berisi langkah-langkah melakukan sesuatu dengan urutan secara tepat. 4. Penutup. Berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selama melakukan sesuatu. Pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan kaidah kebahasan teks prosedur. Yang pertama, kata kerja imperatif, yaitu kata kerja yang menyajikan perintah bagi lawan bicara untuk melakukan sesuatu tindakan. Kedua, pernyataan persuasif yang menyajikan ajakan. Ketiga, kata teknik atau istilah. Yang keempat, deskripsi alat yang sifatnya optimal namun dapat digunakan untuk mendukung informasi pada bagian tahapan. Pertanyaan keempat, jelaskan pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana sesuatu peristiwa alam, ilmu, pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab, akibat, dan proses. Pertanyaan kelima, sebutkan dan jelaskan struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum merupakan gambaran awalan tentang apa yang akan disampaikan oleh penulis. Kedua, deretan penjelasan. Deretan penjelasan merupakan inti penjelasan atas apa yang disampaikan. Ketiga, interpretasi merupakan pandangan atau simpulan atas infoman atau permasalahan yang disampaikan. Pertanyaan keenam, sebutkan dan jelaskan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. 1. Pertanyaan umum. Berisi statement atau pernyataan umum tentang sesuatu topik yang akan disampaikan, proses keberadaannya, proses terjadinya, atau proses keterbentukannya. 2. Urutan sebab akibat. Berisikan tentang detail penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Yang ketiga, interpretasi. Berisi tentang simpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Pertanyaan ketujuh, sebutkan dan jelaskan struktur teks secara ramah. Yang pertama, pembuka. Pembuka berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. 2. Isi. Bagian isi merupakan rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis yang mengemukakan sejumlah fakta dan pendapat yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Yang ketiga adalah penutup. Penutup merupakan penegakan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Pertanyaan ke-8, sebutkan dan jelaskan kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama adalah menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua atau jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama seperti saya, aku. Kata ganti orang pertama jamak, yaitu kami, apabila penceramahnya mengatakan kelompok. Kata ganti orang kedua jamak seperti kalian, anda sekalian, kamu sekalian. Teks ceramah juga menggunakan kata sapaan yang ditunjukkan pada orang banyak seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. 2. Menggunakan kata teknis atau
peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, penggunaan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumen atau sebab akibat, seperti jika, maka, sebab, karena, dan demikian akibatnya, oleh karena itu. Selain itu, menggunakan kata yang menyatakan hubungan temporal atau perbandingan seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan juga namun. 4. Menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental biasanya berupa kata dasar yang memperoleh imbuhan me, ber, dan di. Kelima, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaknya, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Pertanyaan ke-9. Sebutkan perbedaan teks fiksi dan teks non-fiksi. Buku fiksi adalah hasil imajinasi, sementara buku non-fiksi berdasarkan fakta. Pertanyaan ke-10. Sebutkan buku yang baru saja kamu baca dan alasan kamu membacanya. Buku yang baru saya baca adalah buku Bahasa Indonesia kelas 11. Alasan saya membacanya adalah karena hari ini ada ulangan Bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.